Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya teman-teman. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang hasil pengerjaan ujian tengah semester saya di mata kuliah komputasi awan. Di sini saya akan menjelaskan tentang security komputasi awan. Saya juga akan memberikan layanan keamanan aplikasi mobile berbasis Android yang dapat membantu pengguna smartphone untuk menjaga informasi data, lokasi, profil, akun, dan sebagainya. Dan juga saya akan memberikan sedikit pengimplementasian komputasi awan terhadap sebuah software atau sebuah sistem, dan saya juga akan mempraktekannya. Ya, langsung saja di sini kita masuk apa itu security komputasi awan. Yang pertama, security komputasi awan itu sendiri adalah sejumlah praktik teknologi yang dirancang untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur yang disampaikan dan dijalankan di lingkup komputasi awan. Komputasi awan adalah model layanan yang memungkinkan organisasi untuk menyimpan data dan menjalankan di pusat data jarak jauh yang dikelola oleh penyedia layanan awan. Jadi, untuk komputasi awan itu sendiri ialah penyimpanan tetapi disimpan berdasarkan layanan internet. Ya, untuk teorinya sendiri, untuk keamanan komputasi awan terhadap keamanan tradisional. Perbandingan antara paradigma keamanan tradisional dan keamanan dalam komputasi awan termasuk pergeseran peran dan tanggung jawab antara penyedia layanan pengguna. Jadi, tidak memihak pada salah satu penyimpanan tersebut. Yang berikut kita masuk pada ancaman keamanan awan. Untuk pembahasan tentang ancaman dan risiko terkait dengan komputasi awan seperti serangan DDoS, pengungkapan data, ancaman multimedia, dan phishing sebagainya. Yang berikut di sini ada poin tentang enkripsi data atau konsep enkripsi data dan pentingnya untuk melindungi data saat berpindah disimpan dari pusat data awan. Perbedaan data enkripsi and at reset. Yang berikut kita masuk pada poin identifikasi dan autentikasi. Dengan pengguna autentikasi dan identifikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akses ke sumber daya komputasi awan. Autentikasi adalah multifaktor sebagai metode yang lebih aman. Jadi, begitu banyak user yang menyimpan datanya di awan, tetapi si user hanya bisa mengakses datanya sendiri, tidak bisa mengakses data milik orang lain. Itu adalah beberapa identifikasi dan autentikasi pada komputasi awan. Yang berikut ada manajemen hak akses. Pentingnya kita memanajemenkan hak akses yang tepat dan prinsip kebutuhan terkecil dalam mengatur akses ke pengguna dan sumber daya. Itu juga masih sama teman-teman. Jadi dia membatasan hak akses seseorang untuk mengakses datanya sendiri. Yang berikut kita masuk pada praktek di mana kita memantau untuk keamanannya. Apakah keamanannya sudah jelas atau belum. Yang berikut kita masuk pada manajemen keamanan aplikasi. Yang berikut kita masuk pada manajemen keamanan jaringan atau konfigurasi manajemen jaringan dalam lingkup komputasi awan termasuk dalam firewall, deteksi intrusi, dan segmen jaringan. Yang berikut termasuk pada keamanan identifikasi atau menjalankan yang termasuk manajemen peran izin dan mengontrol akses pengguna. Untuk pelatihan dan kesadaran pengguna itu sendiri termasuk dalam pengimplementasian dan penggunaan komputasi awan dalam kebutuhan sehari-hari. Ya, baik ya teman-teman, kita lanjut pada poin pembahasan kita yang berikut, yaitu layanan aplikasi mobile berbasis Android yang dapat membantu menjaga informasi kita ya teman-teman. Nah, di sini saya telah menyediakan sebuah layanannya. Ya, baik ya teman-teman. Di sini saya telah menyediakan sebuah aplikasi layanan yang dapat membantu mengamankan data-data kita yang ada pada smartphone kita. Ya, langsung saja di sini kita masuk pada Play Store-nya dan kita mengetikkan Knox Security untuk kita men-search aplikasi tersebut. Ya, selanjutnya aplikasi untuk Knox Security ini aplikasi yang berada pada kolom
tombol kedua itu ya teman-teman, langsung saja kita klik tombol install untuk kita menginstal aplikasi tersebut. Nah, untuk aplikasi Knox Security ini dapat membantu mengamankan data-data kita, dapat membantu WiFi yang kita pakai untuk keamanannya, dan juga dapat memindai apakah perangkat kita terdapat virus atau perangkat kita telah di-phishing oleh orang yang tidak kenal. Itu juga cukup berbahaya teman-teman terhadap data-data kita yang akan kita pakai, karena teknik phishing itu kita bisa merekam apa yang kita input dan apa aktivitas yang sedang kita kerjakan. Ya, mungkin kita tunggu sebentar untuk proses penginstalannya selesai. Ya, untuk proses penginstalannya selesai, langsung diperiksa oleh sistem smartphone kita. Kita klik buka dan kita klik mulai. Di saat kita mengklik mulai, maka Knox Security ini langsung memindai handphone kita ya teman-teman. Ya, di sini sedang melakukan pemindaian terhadap smartphone kita. Di sini smartphone yang saya pakai adalah smartphone saya teman-teman. Kebetulan saya lagi ngecas, dia langsung terbaca daya baterai saya yang sedang melakukan pengecasan ya teman-teman. Di sini dia langsung memindai daya baterai saya ya, dengan status mengisi daya, jenis pengisiannya pengisian daya. Untuk kapasitas total penyimpanan handphone saya, untuk kapasitas baterainya ada di 4000 mAh dan saat ini telah terisi 2600 mAh ya teman-teman, cukup signifikan ya. Untuk kesehatannya juga di Knox Security ini dia menampilkan bahwa kesehatan baterai saya dalam keadaan bagus dan suhu smartphone saya agak tinggi teman-teman, di 42 derajat Celcius. Untuk waktu tersisa 5 jam lebih ya untuk penggunaan baterainya. Ya, setelah dia mengecek, dia akan membawa kita ke laman untuk lindungi ponsel dari virus. Kita akan mengklik scan sekarang untuk memindai virus yang ada pada smartphone kita. Ya, di sini Knox Security akan memindai virus-virus atau data-data yang bisa menimbulkan sebagai virus atau yang dapat berbahaya pada smartphone kita ya teman-teman. Ya, di sini dia akan mengecek kerentanannya dan juga akan mengecek keprivasian kita teman-teman. Ya, di sini ponsel saya dalam keadaan aman. Ya, langsung saja kita klik lihat sekarang. Ya, di sini juga dia akan mendeteksi aplikasi yang sedang kita pakai teman-teman. Coba kita klik coba sekarang. Di sini dia akan meng-scanning atau memindai aplikasi yang sedang berjalan pada smartphone saya. Di sini ada berjumlah 58 aplikasi yang berjalan pada smartphone saya. Bisa dilihat aplikasi-aplikasi yang berjalan seperti berikut ini. Ya, mungkin ada sampai bawah, tapi kita cuma scroll setengah saja. Selanjutnya di sini kita akan masuk kepada pengaman yang berikut yang ada pada Knox Security ini teman-teman. Ya, setelah itu kita juga dapat memindai virus atau memindai kerentanan, serta kita melakukan pemindaian privasi kapanpun kita mau dan kapanpun kita merasa kejanggalan yang ada pada smartphone kita ya teman-teman, biar ponsel kita dalam keadaan aman. Ya, di sini juga dia dapat membersihkan file sampah yang tidak dipakai dalam smartphone kita yang dapat memperhambat. Tetapi dia memerlukan izin akses untuk mengelola semua file yang ada dalam HP kita. Langsung saja kita memberi izin pada aplikasi Knox Security tersebut dan dia langsung memindai dan menghapus semua sampah cache atau sampah yang tidak dipakai lagi yang sifatnya sementara yang dapat menghambat kinerja dari smartphone kita. Langsung saja kita klik pembersihan sampah untuk menghapus sekitar 789,5 MB. Nah, di sini sudah terhapus ya teman-teman, sudah 0 dan dia menunjukkan notif cleaning bersih. Di sini terdapat beberapa fitur yang kita bisa ambil. Di sini ada fitur pembersihan sampah, kita mengunci aplikasi yang
ada pada smartphone kita, kita bisa memantau aplikasi apa saja yang berjalan, keamanan WiFi yang saat ini kita pakai, dan juga pengecetannya, teman-teman. Ya, langsung saja kita lanjut untuk pembersihan sampahnya. Karena telah saya bersihkan tadi, jadi masih aman ya teman-teman. Di sini juga kita dapat mengunci aplikasi apa yang kita mau kunci teman-teman. Di Knox Security ini juga membantu kita untuk mengunci aplikasi-aplikasi. Ya, selanjutnya di sini kita dapat memantau aplikasi yang berjalan ya teman-teman, sesuai dengan fitur-fiturnya. Ya, sama seperti di awal tadi yang saat dia memindai pada saat awal kita melakukan penginstalan, ada 58 aplikasi yang terinstall. Di sini juga kita dapat memantau keamanan WiFi, karena keamanan WiFi yang kita pakai kalau untuk di rumah kita sendiri mungkin terbilang aman, kalau di publik mungkin ada beberapa kejanggalan atau ada beberapa niat jahat dari pihak ketiga yang melakukan phishing atau dia mengadap handphone kita ya teman-teman. Di sini untuk aplikasi Knox Security meminta kita untuk memberikan akses pada layanan lokasi. Langsung saja kita berikan akses dengan saat aplikasi digunakan saja teman-teman. Ya, di sini dia sudah memindai. Ya, di sini untuk aplikasi Knox Security sudah memindai untuk WiFi yang sedang saya pakai, teman-teman. Untuk memindai enskript pentingnya dicentang, untuk pembajakan routernya juga tidak ada, pembajakan SSL-nya juga tidak ada, dan penyedapan ARP-nya juga tidak ada ya teman-teman. Jadi masih dalam kondisi aman untuk WiFi saya. Ya. Mungkin sekian saja yang bisa saya berikan pada aplikasi layanan Knox Security yang masih terbilang aman teman-teman untuk WiFi di rumah saya. Nah, pada aplikasi Knox Security ini juga terdapat beberapa fitur lainnya yang dapat kita klik pada fungsi umum. Di sini dia dapat mengunci terhadap keamanan pesan, pemindaian penuh, enkripsi file, keamanan WiFi, penelusuran yang aman. Jadi dia dapat membantu menyorting terhadap URL-URL yang berbahaya teman-teman, dan juga seperti detail baterai, aplikasi yang berjalan, auto clean, pembersihan sampah sketch pada WhatsApp, dan juga dia akan memberikan layanan terhadap Knox Family. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya berikan pada aplikasi keamanan yang dapat membantu kita dalam penggunaan smartphone. Ya, kita lanjut pada poin yang berikut, yaitu berkaitan dengan security komputasi awan, dan saya akan menjelaskan sedikit dan mempraktekkan tentang security awan. Ya, langsung saja di sini kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu kita membahas tentang security awan. Untuk security komputasi awan itu sendiri adalah kita menemukan sebuah layanan komputasi awan atau kita mendapatkan sebuah penyimpanan, tetapi di cloning ya teman-teman, penyimpanannya berada pada lokal network itu sendiri. Jadi kita tidak menggunakan hard disk atau memori lagi, tapi kita menggunakan komputasi awan yang datanya kita yang disimpan oleh si tempat penyedia layanan data tersebut ya teman-teman. Ya, untuk aplikasi security komputasi awan atau aplikasi komputasi awan yang saya pakai di sini, mungkin saya dapat contohkan seperti sebuah layanan yang diberikan oleh Google ya teman-teman. Ini juga termasuk dalam sebuah komputasi awan karena si Google memberikan kita akses terhadap penyimpanan cloning atau penyimpanan awan sebesar 15 GB terhadap email yang kita buat ya teman-teman. Jadi seluruh email si Google memberikan kita untuk mendapatkan 15 GB, dan kita juga dapat mengakses 15 GB itu sebagai kita ya teman-teman, dimanapun kita berada, asalkan kita masih terhubung dengan internet untuk kita mengakses data yang ada pada cloning email kita.
Ya, untuk penyimpanan dari Google itu sendiri, apabila teman-teman merasa kekurangan, si Google juga memberikan layanan terhadap paket-paketnya ya teman-teman. Untuk paket pembeliannya, di sini kita dapat klik lihat paket. Ya, di sini untuk layanan paket yang disediakan oleh Google ya teman-teman. Paket yang saat ini adalah 15 GB free berdasarkan akun Gmail yang si Google berikan. Yang berikut ada yang namanya ini paket yang berikut ada 100 GB dengan 7.000 per selama 3 bulan, atau harga awalnya itu 26.900 tetapi lagi di diskon ya teman-teman, jadi 7.000 harga diskon. Ya, untuk kan ketika kita membuat email kita mendapat 15 GB tetapi cuman hanya penyimpanannya saja. Kalau sudah masuk dalam paketnya ini ditawarkan mendapatkan 100 GB untuk 7.000 ini, paket yang ini teman-teman. Dia mendapat 100 GB penyimpanan, akses ke Park Google, berbagi dengan maksimum 5 orang lainnya, lebih banyak fitur dan pengeditan foto, manfaat teman anggota, dan pantauan dark web. Ya, jadi untuk paket yang ini lumayan ya teman-teman, jadi kita cukup membayar 7.000 untuk kita mendapatkan 100 GB per bulan. Jadi kita mendapatkan 100 GB tanpa harus kita membawa sebuah penyimpanan kemana-mana ya teman-teman, asalkan kita masih mempunyai koneksi internet untuk kita mengakses penyimpanan clouding kita yang ada pada Gmail. Yang berikut kita masuk pada paket yang kedua, ada paket 200 GB. Di sini untuk 11.000 per bulan, yang harga normalnya adalah 43.000. Untuk harga diskonnya adalah 11.000 ya teman-teman. Di sini si Google memberikan terhadap kita 200 GB penyimpanan, akses ke pakar Google. Di situ dia memberikan kita berbagi dengan maksimum 5 orang lainnya, lebih banyak fitur pengeditan foto dan manfaat tambahan lain bagi anggota, dan pemantauan dark web. Selanjutnya di sini juga ada satu paket yang terakhir yang disediakan oleh Google, yaitu paket premium ya teman-teman, dengan harga 34.000 untuk harga diskonnya. Untuk harga normalnya di 135.000 per 30 bulan. Ya, dengan paket ini si Google memberikan kita 2 terabyte penyimpanan atau 2000 GB. Ini sudah cukup lumayan besar ya teman-teman. Untuk 2000 GB-nya dengan harga diskonnya 34.000 dan harga normalnya 135.000, yang dapat kita akses dimanapun kita berada selagi kita terhubung dengan koneksi internet. Dan juga si Google memberikan kita berbagai maksimum terhadap 5 orang lainnya. Untuk lebih banyak fitur pengeditan pada foto Google atau Google Foto, ini juga termasuk penting ya teman-teman, karena di Google Foto ini kita dapat menghapus objek, kita dapat menstabilisasikan video kita, ada banyak-banyak fitur yang si Google sediakan untuk pengeditan foto maupun video ya teman-teman. Ya, kita lanjut pada manfaat tambahan buat anggota, fitur premium Google Workspace, dan juga pemantauan dark web. Ya, berikut kita kembali pada beranda. Nah, di sini adalah penyimpanan yang saat ini saya pakai saat ini teman-teman. Saya pakai baru 2% dari 15 GB. Jadi saya baru pakai 440 MB. Ya, untuk menjadangkan terhadap smartphone saya Realme XT. Ya, di sini laporan dark web juga tersedia teman-teman. Ya, ini seperti paket-paket yang diberikan oleh Google. Jadi dia lebih banyak pengeditan foto, dapat kita pantau untuk paketnya di sini. Contoh pengimplementasian, kalau kita mengakses atau kita berlangganan pada 100 GB saja yang dengan harga 29.000, kita dapat memakai fitur-fitur dari Google. Contohnya seperti dia menghapus objek yang di belakang ini ya teman-teman. Jadi yang awalnya foto seperti ini, dia analisis dan diedit oleh Google dan dikembalikan lagi ya teman-teman. Ini untuk hasil fotonya. Dia menghapus, di fiturnya disebut dengan penghapus ajaib, menghilangkan gangguan yang tidak diinginkan di latar belakang dengan beberapa ketentuan. Ada fitur
samarkan dan menghapus delete, dan HDR untuk meningkatkan kecerahan dan kontras foto atau video. Atau fitur lainnya yaitu gaya tambahan di edit close, polster blur, pencerahan potret, pop warna, saran warna langit, dan banyak lagi. Lumayan teman-teman untuk pengeditannya. Untuk cara pengeditannya cukup kita mengakses Google Foto pada perangkat Android atau iOS, pilih satu foto atau video, lalu kita mengklik ikon edit dan petunjuk untuk meningkatkan kualitasnya. Anda juga mengedit sendiri untuk menggunakan berbagai fitur dasarnya. Cukup lumayan membantu ya teman-teman untuk pengeditan foto. Di situ untuk kita pengambilan paket yang disediakan oleh Google, Google juga dapat membantu kita dalam pemantauan dark web atau pelanggan yang mendapatkan pemberitahuan dan jika alamat email, SSN, atau kursus Amerika ini yang berada pada kursus Amerika Serikat saya teman-teman, dan nomor telepon mereka ditemukan di dark web. Jika Anda tidak memiliki layanan Google, Anda dark web itu sendiri adalah situs yang memungkinkan orang untuk menyembunyikan identitas lokasi mereka ya teman-teman. Ya, jadi dark web itu adalah situs yang memungkinkan orang untuk menyembunyikan identitas lokasi mereka. Karena dark web memungkinkan orang tetap bersifat privasi saat menggunakan internet. Untuk cara kerjanya melalui pantau dark web, alamat Gmail. Jika email Anda ditemukan di dark web, Anda akan menerima detail tentang pelanggaran data yang menemukan informasi Anda. Jadi kalau ada sebuah website yang kayak mengajak kita, mungkin kita dapat notifikasi ya teman-teman, bahwa jika email Anda ditemukan di dark web, Anda akan menerima detail tentang pelanggaran data yang menemukan info Anda. Jadi dengan berlangganan ini cukup membantu mengamankan data-data kita sekali teman-teman untuk kita berlangganan pada Google One ini. Jadi dengan cukup satu saja langkah, maka kita dapat teraman dari semua situs-situs yang ada di luar sana ya teman-teman, karena rentan sekali untuk situs-situsnya. Dan juga si Google sendiri kalau kita berlangganan Gmail-nya, dia akan memberikan fitur terhadap panggilan premium ya teman-teman. Fitur panggilan premium itu sendiri adalah pada layanan Gmeet yang dapat kita selenggarakan hingga 24 jam. Dan juga pemanggilan video di streaming live YouTube. Ada juga peredaran bising cerdas untuk Gmeet. Jadi untuk noise kita dapat redamkan di sana pada saat kita mengupgrade akun kita menjadi akun premium teman-teman untuk peredaran Gmeet. Ini tersedia pada paket premium 2 tera untuk dengan harga 135.000 per bulan ya teman-teman. Ya, untuk layanan komputasi awannya seperti ini yang saya temukan saat ini pada implementasian komputasi awan. Ya, ini adalah penyimpanan yang sedang saya pakai saat ini ya teman-teman. Nah, ini ada 15 GB yang telah saya gunakan adalah 440 MB. Yang saya pakai 300-annya di Google Drive dan juga sekian 70-an mega sih dipakai di Gmail. Ini adalah perangkat saya yang saya baru cadangkan tadi 50 menit yang lalu. Ini untuk proses mencadangkannya, dan juga kita bisa mengimport dari beberapa layanan-layanan luar untuk kita cloningnya ke dalam Google Foto kita misalnya ya teman-teman. Kita masuk pada fitur manfaatnya. Di sini sama seperti tadi, ada Gmeet, ada perjadwalan. Oh ya, di sini juga untuk akun premium diberikan akses untuk penjadwalan untuk kalian dari teman-teman, seperti penjadwalan pada umumnya. Ini terdapat pada penjadwalan janji tamu yang ditingkatkan, dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas penjadwalan, kirim pengingat email otomatis teman-teman. Jadi dia akan memberitahukan notifikasi kepada email kita untuk sebagai temukan waktu pengingat ya teman-teman, untuk membantu ketidakhadiran kita di dalam suatu kegiatan yang telah kita daftarkan sebelumnya atau kita tentukan sebelumnya ya teman-teman. Jadi dia akan memberikan pada saat beberapa hari untuk dia akan memberitakan notifikasi terhadap kita melalui email ya teman-teman, untuk hubungan banyak kalender.
cukup membantu aktivitas kita sehari-hari ya teman-teman. Dengan kita mengupgrade akun kita, di sini kita dapat pada akun premium di harga 135.000 ya teman-teman. Dengan kita mengupgrade layanan kita, maka kita mendapat begitu banyak fitur-fitur yang mempermudah aktivasi kita sehari-hari ya teman-teman, untuk kita mengupgrade atau kita mendapatkan cloning atau penyimpanan awan pada operasi layanan Google itu sendiri ya teman-teman. Ya, mungkin siapa tahu teman-teman ada yang berminat atau mau mempunyai sebuah cloning atau komputasi awan atau penyimpanan awan, mungkin bisa dapat membuat penyimpanannya di layanan Google ini ya teman-teman. Untuk pilihan paketnya sebagai berikut, ada 100 GB, 26.000, 200 GB, 43.000, dan juga ada 2 TB untuk 135.000, semua setiap per 3 bulan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk hasil pengerjaan UT saya di mata kuliah komputasi awan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.